Gak usah manja lah, semua mintanya didatengin tuh gimana? Lumut siapa? Hidup di gurun. Lu tuh harus lebih menghargai kehidupan, bro. Kalau lu kegigit sama gini-ginian tuh langsung mati, udah nggak rumah sakit lagi biasa. Gue takut anak bocah tuh bocil-bocil FF pada niru-niru. Goblok soalnya mereka-mereka ini. Kayak gitu, guys. Kalau ngeretel. Wow, motherfucker. Ini bukan untuk keren-kerenan. Jadi tujuan gue adalah untuk conservation dan education. Kalau lu nggak punya tujuan apa-apa, cuma keren-kerenan, jangan pelihara. Gak worth it sama sekali buat hidup lu, buat keluarga lu. Kalau lepas, dogi lu bisa mati, anak lu bisa mati, istri lu mungkin bisa mati, orang tua lu. Jadi don't ever do that. Ya. King of the Jungle right here in Indo Exotic Pet Sanctuary 2.0. Hari ini kita kedatangan hewan baru di sini yang sangat menyeramkan luar biasa. Ini yang akan dititipkan menjadi maskot Indo Exotic Pets. Udah selama-lamanya sih bakal di sini. Ini bukan retik dong. Masa nggak bisa lihat ini apa? Cuma dia lagi nggak mau bunyi ya. Nah, dengar nggak? Dengar nggak barusan? Dengar nggak? Cek-cekan bencong dikit ya? coba kerek gitu, iya. Kita punya ular derik albino ya. Nggak usah sombong lah, banyak di pasaran soalnya. Tapi ini salah satu yang gede ya, menurut gua lumayan gede. Female, panjangnya sekitar 60-70 cm. Biasanya yang dijual tuh yang kecil-kecil, yang segini, yang CB-CB. Ini CB juga, orang yang sama. Lahirnya tahun 2016, jadi gue tahu persis detailnya and everything. So, kita akan set up kandang dia. Ini mungkin video set up kandang mewah pertama. Dengar nggak? Ya? Gue sih dengar. Nggak tahu yang di video. Ini mungkin set up kandang pertama mewah untuk venomous snake, rattlesnake albino ini, Crotalus atrox di Indonesia. Oke? Mari kita set. Sebelumnya kita pindahin dulu dia daripada gua kecokot. Karena ada kabarnya bahwa mereka itu kalau gua taruh tangan di sini, di sela-sela ini, makanya ini di lakban kan. Kalau gue taruh tangan di sela-sela ini dia bisa tiba-tiba gitu dan giginya bisa nyangkut. Gue nggak mau ya. Jadi kita full safety. Dengar nggak? Itu dia. Ini cewek. Hello big girl. Kamu cantik banget. Ini kalau ini tidak bisa seperti viper lain ya, yang bisa gue tailing atau dipegang. Dan itu kalian pun jangan sama sekali karena berbahaya. Kasih panjul no di ujung. Jangan sama sekali dipegang. Oke. Mari kita mulai dengan membersihkan kandang gua. Disinfektan Indo Exotic Pets sudah pasti. Yang ada Johnny-nya ya. Mari kita buka. Ya ini disinfektan yang paling aman khusus untuk herping. Kenapa gua namanya herping? Karena herping itu kan sebenarnya kegiatan untuk ngangon reptil tulisannya ya. Ya. Entah itu di alam, entah itu di captivity. Banyak hewan-hewan yang banyak bakterinya kalau dari luar. Hewan baru begitu atau kandang banyak pupnya ada bakterinya, ini untuk menghilangkan bakteri-bakteri tersebut. Oke? Gue udah lama nggak bikin setup kandang, sumpah. Biasanya setup FIFA mulu. Ini Terra hitungannya guys, jadi ini nggak bioactive. Karena kalau bioactive desert itu gua ilmunya belum sampai ya. Tapi bisa sebenarnya. Karena kalau di alam pun kan tidak ada yang bersintai dong. Ya kan? Nah, jadi kita akan bikin semi desert. Sebenarnya mereka asalnya dari Amerika kan. Jadi Texas biasanya. Tempat mereka sedikit arid. Jadi arid itu
bahasa apa? Inggris. Arid pokoknya tuh kayak semacam kering gitu ya. Gue pakai Zoomed Excavator Clay Borrowing Substrate. Jadi ini bagus banget ya. Jadi tuh ya gue nggak di endorse sih kalau ini. Tapi emang gue brand ambassador aja jadi. Tolong diperpanjang kontrak saya gitu. Iya. Ya ini udah mau habis soalnya ya. Udah mau habis. Yuk mari kita gunting guys. Jadi Save Your Reptiles. Ini kurang lebih harganya sekitar 200-an. Ya sebanding lah ya. Ularnya kan berapa ya? Hampir 8 juta ya. Karena size segede. Cocok lah. Segini mah murah lah. Oke, ini masih ada disinfektan gue sedikit kan. Lo lihat masih ada bercak-bercak airnya. Nah ini udah kita tunggu nguap, sambil tunggu nguap kita taruh ini biar ininya juga kena disinfeksi. Nah. Ini pasir jalanan apa bedanya tuh? Beda lah, lihat dong, ini halus banget tuh, halus banget. Kalau pasir nih aku nggak salah ya, pasir bangunan atau pasir jalanan atau pasir pantai itu bakterinya banyak banget. Jadi kalau untuk mau pakai, ya actually sih bisa-bisa aja. Cuman harus disinfeksi segitu beratnya karena pengalaman gua dulu kan zaman dulu masih medit pelit ya. Sekarang masih pakai kontainer, nggak pakai Viva, nggak pakai Tera. Gua ngambil pasir dari toko bangunan sempet cuci tetep aja ya petnya kena parasit guys. Jadi bahaya. Ini kita pakai yang udah pasti aman. Jangan karena perkara 10, 20 ribu, 100, 200 ribu, hewan kalian yang juta-jutaan mati ya. Dan hewan yang 1, 200 ribu pun nyawanya berarti. Jadi jangan sampai mati gitu ya, kasihan juga soalnya kan. Berikutnya, karena kita pakai sand, ini kita ratakan dulu ya. Hal yang harus kita lakukan adalah pakai water dish ini baru. Gua semua di Gnostic Pets pakainya baru guys ya. Jangan pakai bekas-bekas, kecuali kandangnya. Kandangnya emang bekas, tapi kan tidak rusak ya kan. Kita buka, ini Exotera water dish. Kita harus isi airnya dulu. Karena kalau nggak diisi airnya nanti susah ngisinya. Karena begitu ular di dalam tidak bisa masuk tangan, oke? Ya ini udah gue isi, kita taruh di daerah sedikit depan, tengah. Gue lebih suka dia di kanan. Ya, begitu. Kalau udah sempet di belakang gimana? Loh, itu terserah gue lah, kan dia yang nyari tempat air di mana. Lah gue tanya lu kalau lapar, nyari McDonald. McDonaldnya yang datengin rumah lu apa lu yang ke McDonald? Nah ya udah, kan lu tinggal telepon kan? Suruh dia datang ke rumah lu juga bisa sebenarnya sih, telepon. Nah tapi kalau ini kan dia nggak bisa telepon, jadi harus dia yang gerak gitu. Gak usah manja lah, semua mintanya didatengin tuh gimana? Hiding Cave, ya sekarang kita pakai Hiding Cave. Ini merek Viveria. Gila kita tuh disponsori semua merek. Semua mau masuk ke Gnostic Pets, jadi kapan merek Anda masuk ya kan? Gue menunggu produk lokal loh. Siapa ya kan? tuh? Ya ada lah mungkin siapa gue nggak tahu, kan nggak bisa kita sebut. Iya. Karena Gnostic Pets impor banget ya. Oh. Padahal yang produk ikan masuknya lokal loh, bingung kan lo? Produk reptiles kapan? Kita ini influencer reptiles loh ya. Very expert in reptiles, tapi produknya ikan semua yang masuk kan aneh. Oke. Sampai ke baju-baju ya? Sampai ke baju ikan ya kan? Jangan lupa kalau mau beli ikan di Fish and Furious ya, karena beliau membayar saya untuk masuk video ini. Ya. Kita lanjut karena ini arid land, jadi ini dia. Kita pakai kaktus gitu. Ini kayak di Afrika sih sebenarnya ya. Ya udah lah ya. Ini untuk hiasan aja supaya dia lebih natural ya di alam. Nggak bisa hidup kalau di pasir kebetulan ya. Dia harus di tanah. Itu tropical plants. Sebenarnya ini kalau mau desert tuh kita bisa pakai sukulen ya. Kaktus, semacam kaktus yang hidup. Lo kira kaktus mati semua, kan kagak. Berikutnya kita di sini ada pakis bohongan. Itu beda kok. Ini kan loh ini ceritanya pakis. Tapi pakis desert. Oke. Nah, ini kan bentuk pakis, lo nggak lihat. Ini lumut hidup di gurun. Lumut siapa? Hidup di gurun. Di gurun mah kagak ada tumbuhan sebenarnya, kecuali savanna. Savanna ada. Nah, ini biar kayak savanna juga sih ya. Kadang mungkin ada sedikit pasirnya. Savanna. Nah ini gue makarin ya biar keren. Wah. Keren ya. Lebat kan? Kayak bulu jempol. Kita lanjut taruh sini. Iya.
Gila bahagia nih rattlesnake sih menurut gua. Berikutnya tanaman yang ini yang jelek. Gak usah lah yang jelek, gua gak suka yang jelek-jelek. Ini apa sih jelek banget? Iyalah. Mana ada pohon mangga sih gua? Orang kalau ya sini tropis ya harusnya, tapi Pohon mangga kayaknya. nggak, orang tuh kalau nggak ada duitnya tuh jangan ngeluh, kerja, ya kan? Kayak kita di sini kerja, kalau kita ngeluh terus itu rattlesnake nggak punya tempat baru, digek saya terus sampai gila. Sini, ini pakis kayaknya pindah tengah aja deh, di sini nih. Nah, ini kita ini aja, ini di pinggir, ini di pinggir, ini di tengah. Ya. Simple, easy to look at. Gue sih ngerasa cukup ya. Ya nggak sih, supaya si rattlesnake-nya lebih Biar menonjol. kelihatan kok, biar timbul. Bener. Oh, Muncul. gue tahu. Ada satu touch yang harus gue kasih di sini. Gue ambilin. Apa tuh? Ya, ini batu. Batu apa? Batu akik. Bukan batu kali. Bukan lah. Ya ini namanya batu. Batu tanaman ya. Batu kali. Bukan lah. Ini batu aja. Ini untuk aksen aja. Gue sih suka kayak ada batu-batu gitu kan. Jadi lebih cantik bukan? Ya nggak? Memberikan warna ya. Jadi nggak flat. Kayak pekarangan rumah sakit itu. Lo tahu sendiri ya. Emang hidup lu tuh sakit mulu ya. Parah lo emang. Kurang baik lo. Lu tuh harus lebih menghargai kehidupan bro. Kalau lu kegigit sama gini-ginian lu langsung mati, udah nggak rumah sakit lagi biasanya. Nggak. Sebenarnya kalau rattlesnake ini nggak langsung mati sih. Butuh waktu berapa? Jadi rattlesnake itu, kalau yang gue baca-baca, kegigit dia ini biasanya itu masih bisa hidup. Tapi memakan biaya yang sangat mahal. Karena antivenomnya itu setahu gue hanya di negara tertentu. Indonesia harusnya sih belum punya. Kalau di US ada, di Singapura gue nggak tahu, mungkin ada. Di Asia gue nggak tahu di mana adanya. Cuman harganya itu sekitar $100.000. Atau kalau di rupiah ini 150 juta lah. Ya. Di Glodok lebih murah kayaknya ada tuh. KW. Palsu ya, KW super. Kegigit ya, sembuhnya setengah. Masih stroke dikit ya, masih gitu. Nah, dia harusnya sih neurotoksin ya, nyerang saraf ya. Cuman kita nggak tahu ya. Jangan dong, mati kita ini. Tapi kandang gue udah kelihatan bagus. Jadi ini boleh tolong Pak, diangkat Pak. Iya. Terima kasih. Nice ya. Tinggal lampu, tapi lampunya itu kita taruh sana. Jadi kita akan pindahin kandang ini dulu, baru masukin snake-nya, oke? Pinggirin lagi. Oke, gua akan memindahkan rattlesnake kita udah di sini ya. Dengan lampu udah mantap sekali. Ya, dia mulai gerak. Hello kid. Hello big boy, big girl. Dia mulai aktif bun. Gua agak takut sebenarnya ini, tapi let us try. Gua coba pakai satu hook dulu. Kalau gua lihat tidak bisa, gua akan pakai 2 hook. Tapi ingat, ini bukan untuk ditiru. Ini bukan peliharaan newbie. Bukan peliharaan orang yang masih mau hidup, oke? Kalau gue sih, ya kapan aja diambil terserah yang di atas ya. Oke. Elunya apa ularnya? Ularnya lah. Masa guanya mah masih banyak cita-cita lah. Ya, menjadi 3. Iya, banyak cita-cita gue. Ya kalau kegigit kemungkinan matinya kecil. Maksudnya gede. Cuman nggak segede kayak weling gitu. Welang, Gabun juga ya? Gabun lumayan gede. Nggak segede inilah. Nggak segede king cobra lah. Cuman dia tetap bisa mati guys. Bukan berarti nggak bisa. Ingat ya kalau venom mata kita harus kesini terus. Dan Kalau gue panggil kan nengok Mak. nengok sih. Ini aja gue bikin video masih nengok. Oke ini. Gue dengan sangat berhati-hati ya guys. Karena dia agak jumpy. Oke. Menjauh. Ada potensi dia strike tinggi soalnya. Oh iya?
Karena ini ular lebih sketchy ya dibanding viper biasa. Maksudnya dibanding waggler atau gabun. Dia lebih jumpy, dia suka lari-lari. Dengar suaranya? Ya. Wow. Ini dia rattle-nya. Kita bisa lihat rattle-nya. Ya. Gua benar-benar dengan sangat berhati-hati guys. Lihat rattle-nya. Ya. Oke. Ya, belakang pala, di ekor. Iya, di ekor. Ini nih. Ini rattle. Gua kasih tunjuk ya. Ini namanya rattle. Dia kalau bunyi yang ini yang dibunyiin nih. Itu sejenis apa sih, Bang? Ini viper. Enggak, itunya. Rattle-nya itu kayak apa? Nanti kalau dia copotin rattle-nya kita bisa geledah ya. Tulang bukan sih itu? Apa sih? Enggak, gua kurang tahu nih. Apa sih sih? Kalau digituin bunyi kan. Dan dia kalau terancam ya nge-rattle ini. Gitu. Oke, hati-hati daerah sana. Ya, hati-hati guys. Ya, oke. Bukan untuk pemula, bukan untuk orang yang iseng-iseng. I do this because gua mau breed. Jadi kita akan cari male-nya nanti. Ini the purpose of education. Ya. And knowledge dan juga conservation. Oke? Udah ya, udah ngerti ya. Yang namanya Crotalus atrox begini bentuknya ya. Albino betina. Gede ya ini ya. Oke? Jadi ini benar-benar dangerous dan tidak boleh dilakukan orang biasa, termasuk kameramen. Dan ini yang boleh handle di Indostic Pet Sanctuary hanya gua. Semua keeper tidak ada yang boleh pegang dan keluarin. Apalagi buka kandang. Oke? Only me. Ya, kita masukin ke dalam kandang ini. Kalau di luar negeri, yang namanya venomous, wah, gua ngerasa hiding cave-nya kekecilan sih. Tapi kita coba lihat, apakah dia bisa masuk ke dalam sana. Oh, body. Kalau tidak muat, gua akan tukar ke yang lebih besar. Tampaknya kekecilan ya. Kekecilan ya. Coba Toyota. Tapi dia kayaknya lebih suka tempat sempit guys, itu yang. Tapi nggak apa-apa, gue sih bisa ganti ini kapanpun. Gue bisa ganti ini besok, lusa pun gue bisa ganti. Jadi, Di paling palanya dong. oh enggak ya, nggak muat sih menurut gue. Tuh, kekecilan. Kita ganti ke yang lebih gede. Dia sebenarnya baik nih. Ini nggak sejahat itu dia. Cuman tangan hati-hati ya. Oke, gue akan ambil high cave-nya. Ini ternyata kekecilan guys. Kita pakai yang lebih gede. Tuh ya. Size difference. Wah gila deh kalau begini cantik banget tuh, gue nggak bohong. Apa nggak usah di hiding cave ya. Cuman dia butuh sih. Dia suka di hiding cave. Udah cukup admire the beauty of. Namanya siapa ya enaknya? Hati-hati mundur. Jari. Ya. Itu jauh sebenarnya. Tangannya di belakang, itu gimbalnya yang masuk ke dalam. Oke. Dia lagi baik nih, nggak ngeretol banget, mungkin baru penyesuaian. Nah, gue sih nggak mau tailing sih kalau ini. Oh, menurut gua hiding cave perlu kok. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Biar nanti pas dia keluar merasa terganggu, jadi retol terus. Iya benar, kemungkinan besar. Kalau terbiasa dengan manusia dia jadi baik. Iya, ada kemungkinan begitu. Oh, gue akan taruh gex lagi aja. Untuk safety purpose ya ini. Kalau mau bersihin kandang pun harus begini. Jadi nggak begini ya, maksudnya ditutup dulu. Ditutup dan baru. Ini gue ganti ke yang lebih gede guys. Tuh ya. Oke. Ya, pretty nice. Cukup baik ini. Kita lihat dia cukup baik. Ya. Satu. Dua. Gue sih cinta banget sama hewan ini ya, kenapa ya? I love her so much. Gue seneng banget sih bisa punya experience dengan salah satu dari Crotalus ini. Gue sih pengen banget nanti punya Cerastes, Echis, dan kalau bisa sih yang kayak bitis juga someday. Oke, kita akan bikin Venom room juga ya, atau Venom section, Venom corner mungkin.
Ya ini pretty good ya, cukup keren. Sejujurnya gue penasaran banget. Cuman ini nggak boleh tiru sih. Gue takut anak bocah tuh bocil-bocil FF pada niru-niru. Gue blok soalnya mereka-mereka ini. Otaknya kayak nggak sekolah, dibilangin jangan-jangan tapi dilakuin kan geblok ya. Ya kecuali lu udah Panji gitu ya. Udah sekelas Bang Panji ya silakan. Jangan free handle. Tapi ya gue sejujurnya penasaran. Gue juga penasaran. Ya gue... Dia udah agak tenang sih guys. Jadi gue akan coba jagain palanya seperti ini. Oh badannya ternyata kasar guys ya. Beda sama Viper, sama Bitis. Jadi badannya cukup kasar dan rattle itu begini. Kayak gitu guys. Kalau nge-rattle. Wow, motherfucker. Dia nggak mau goyang, lu yang goyangin. Iya. Ternyata dia emang cuma goyangin ekornya doang tau. Bukan yang kayak ini. Gue tahu orang di Indonesia banyak belum tahu loh pasti. Iya nggak? Iya kan? Pasti. Ternyata tuh dia cuma goyang itu kayak kecrekan memang. Gitu. Oke. Ya. Ini akhirnya kita masukin guys. Ingat jangan pernah tiru adegan ini. Yang kedua. Dia akan rattle sendiri sebenarnya, nggak perlu dipaksa kayak tadi ya. Cuma gue penasarannya pegang. Ternyata rasanya itu seperti pegang apa ya? Ntar gue balikin dulu deh. Aduh, si ganteng. Come on girl. Hiding cave-mu di situ nak. Ya, there you go. Masuk. Iya, pintar, good girl. Woo, there you go. Don't do this at home, di circumstances apapun. Di luar negeri pun sama, tutup kandang harus seperti ini. Bukan menggunakan tangan, oke? Ya, gitu, baru kita. Ya, secure, digembok nanti, oke? Senang sekali gua. Jadi gua akan mendengar suara rattle dia karena dia katanya welcome banget sama orang. Kalau kita lewat di depannya dia pasti gitu. Ini belum settle guys ya. Dia masih belum tahu tempat hidupnya dia. Begitu dia udah di kandang ini mungkin seminggu 2 minggu harusnya dia akan rattling. Oke? Really nice. I love it. Yo, gua akan pasang ini danger. Venomous snake, do not touch. Karena gue takut banyak anak-anak kecil yang nggak jelas dan besok gue akan beliin gembok. Jadi sudah pasti digembok total ya tempat ini. Oke, danger, do not touch. Sama sekali tidak boleh, hanya gue. Gue nggak punya ilmu, tapi gue punya experience dan pengetahuan lah ya. Sebenarnya nggak worth it guys. Ya pelihara seperti ini tuh nggak worth it. Kalau lu nggak, emang hidupnya bukan di situ. Ini bukan untuk keren-kerenan. Jadi tujuan gue adalah untuk conservation dan education. Kalau lu nggak punya tujuan apa-apa, cuma keren-kerenan, jangan pelihara. Gak worth it sama sekali buat hidup lu, buat keluarga lu. Kalau lepas, dogi lu bisa mati, anak lu bisa mati, istri lu mungkin bisa mati, orang tua lu. Jadi don't ever do that ya. Kalau di sini yang mati kiper, kameramen. Wah, kambing lu ya. Ya. Kalau gua kan nggak tidur di sini ya kan. Kambing, gua juga tidur mari. Lu bakal tidur di sini. Kambing. Tidur di dalam sini. Ya pokoknya kalau macam-macam sama gua taruh di toilet, gua kunci bareng sama dia. Nggak pakai hook. Aduh, jahat Ya. banget sih. Memang harus begitu, apalagi penyiksa hewan. Duh, ya. Sini lo. Nah, gue satuin sama dia gimana? Iya, siap. Ya kan? Sama Wagler ya kan sebelahnya. Nah, dia juga harus dikasih nih. Panjul. Panjul. Ini Panjul. Panjul lagi kenapa nih Panjul? Itu dia Panjul. Mundur. Nggak maju-maju. Gigit orang aja lo. Tapi Panjul ini juga salah satu yang santai. Sama kayak rattlesnake tadi, dia santai. Nih ya, gue tutup pakai
hook. Never use your hand. Your hand is much more precious than a hook. Oke, biarkan ini patah, tangan kalian jangan patah. Oke. Kamu siapa? Oke, do not touch. Itu aja guys video kita hari ini. Jangan lupa kasih nama di komen di bawah, like dan subscribe. Audrey, King of the Jungle. Bye bye.